Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, fasilitator, dan seluruh peserta Zoom session belajar dari kematian ibu, sesi kelima yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan eh, bahwa selaku Ketua Pengurus Pusat eh, kepada seluruh peserta dan panitia serta menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya atas terselenggaranya rangkaian kegiatan belajar dari kematian ibu ini. Eh, dengan harapan besar agar forum ilmiah ini dapat terus menjadi ruang refleksi, pembelajaran kolektif, dan penguatan komitmen profesional dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melalui praktek pelayanan yang semakin bermutu, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Semoga sesi kelima ini memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya dalam pengayaan pengetahuan, tetapi juga dalam mendorong perubahan praktek dan sistem pelayanan kesehatan maternal di berbagai lini. Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, marilah kita ikuti sesi ini dengan penuh perhatian dan keterlibatan aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena saya sekaligus eh, sebagai moderator, saya akan melanjutkan kepada masuk ke dalam sesi pertama, yaitu mengenai yang akan dibawakan oleh Dr. Dwi Rani Amelia. Betul kan Dr. Dwi Rani Amelia dulu untuk sesi pertama? Saya persilahkan kepada Dr. Lilik untuk menyampaikan materinya. Baik dok, izin share screen sebentar. Dulu dok, kenalan dulu dok. Monggo, Biar Dianu sama IT ya. monggo. Silakan IT kurikulum vitae. Baik, bisa lanjut ya dok, singkat dan padat dengan sedikit koreksi karena saya pendidikan objeknya di FKUI, S1-nya di Undip, dilanjutkan dengan spesialis 1 di FKUI. Tadi ada tulisannya yang sedikit kurang tepat. Saya langsung ke materi ya dok, izin Bapak Ibu sekalian, Profesor, Dokter, sejawat semuanya. Saya kebagian untuk memberikan cerita bersama-sama dengan melanjutkan dari seri 1, 2, sampai dengan 4 kemarin. Dan pada sesi ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana rekomendasi itu betul-betul bisa kemudian menjadi sebuah aksi perbaikan. Ada 5 poin yang akan saya coba elaborasi dalam diskusi hari ini. Dan kita mungkin langsung saja mulai supaya tidak memperpanjang waktu lagi. Karena kita harus, artinya kita harus punya cara pandang yang sama bahwa rekomendasi itu bukan akhir dari sebuah proses MPDS-R, melainkan awal dari satu perbaikan. Jadi kalau kita sudah berhasil menelurkan rekomendasi, tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan langkah berikutnya, maka tidak heran apabila kita tidak melihat adanya perbaikan.
Tanpa rencana aksi dan pemantauan, rekomendasi adalah dokumen yang tidak punya kekuatan. Saya ingin mencoba untuk mengajak kita semua bersama-sama menelaah. Karena ketika saya diajak untuk membantu satu proses AMP di satu daerah, di satu rumah sakit gitu, seringkali kemudian teman-teman sudah agak patah semangat begitu ya, rekomendasinya nggak pernah dikerjain, sudah saya buat rekomendasi bagus-bagus, tapi tidak ada yang mengerjakan begitu ya. Saya mencoba mencari gitu loh, kenapa sih kok rekomendasi itu sering tidak menjadi aksi gitu kan? Itu yang menjadi keluhan sejawat semuanya. Padahal kalau kita sebagai dokter, temuan tanpa langkah berikutnya, tanpa action plan berikut itu sama dengan diagnosis tanpa terapi kan. Dan kita nggak terbiasa dengan itu harusnya. Kita adalah dokter di mana ada diagnosis, ada terapi. Nah, saya coba kulik-kulik dari berbagai referensi. Saya menemukan ada 9 poin mungkin yang sering menjadi penyebab kenapa rekomendasi kita itu sering tidak menjadi aksi. Yang pertama, memang melihat temuan itu lebih mudah gitu ya. Karena kadang kalau bahasanya dokter Prita cemolok nih, opo kuwi cemolok. Kelihatan di mata gitu ya. Semua temuan itu banyak sekali temuan yang kita lihat di semua level. Begitu pasien datang, triasenya tidak dilakukan misalnya kan ya. Kemudian dokumentasinya tidak lengkap, komunikasinya tidak terjadi dan seterusnya begitu. Sehingga segitu banyak temuan itu membuat kita kesulitan untuk memfokuskan yang mana nih yang mau kita lakukan perbaikan. Karena kalau kita pengen semuanya, memang kepinginnya semuanya diperbaiki. Akan tetapi ingat bahwa agar semangat dari AMPSR ini juga dirasakan oleh teman-teman di rumah sakit begitu ya, maka harus ada single actionable next step. Karena oh ya besok saya akan melakukan ini. Tanpa itu maka orang akan oh ya udah this is just another AMPSR ya seperti yang lalu-lalu. Nah, ini yang kita mau rubah bersama ya. Mungkin kita nanti akan coba belajar untuk tidak terlalu banyak, artinya memprioritaskan dari sekian banyak temuan yang kita lihat. Yang kedua seringkali rekomendasi kita itu sebetulnya kurang spesifik ya. Kita tahulah kemarin sudah belajar kita di sesi 3 dan 4 tentang rekomendasi ya. Smart begitu kan ya. Ternyata bikin rekomendasi smart itu tidak semudah yang diucapkan gitu ya. Spesifik, measurable, actionable dan seterusnya begitu ya. Seringkali yang keluar adalah meningkatkan mutu dokumentasi. Nah, ini mutu dokumentasi yang sebelah mana, yang ada di mana, begitu ya. Kemudian memperbaiki komunikasi antar nakes. Nah, sering-sering kan kayak gitu ya keluar ya. Meningkatkan pemantauan pasien kritis. Ini adalah rekomendasi-rekomendasi yang tidak menjawab. Jadi apa nih yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana. Nah, untuk sebuah rekomendasi bisa menjadi perubahan yang kita lihat, itu harus dijawab nih, apa yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi ketika kita mengeluarkan satu rekomendasi untuk bisa sampai ke pertanyaan yang apa yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana, berhenti dulu dan tanyakan lagi, apa sih sebetulnya yang saya ingin perbaiki? Begitu. Jadi mungkin ini satu tips ya, tanyakan apa yang sebetulnya kita ingin perbaiki dari yang kita lihat itu, yang kita lihat belum pas, artinya hal yang bisa dimodifikasi, dan kita mau mengeluarkan rekomendasi. Jadi sebetulnya apa yang ingin kita perbaiki? Kalau kita lihat sebetulnya, ini juga sesuatu yang saya belajar sih ya, sejawat sekalian ya. Ini yang jagonya nih Dokter Prita nih dan teman-teman yang sudah biasa menjadi asesor ya. Bahwa untuk sebuah standar pelayanan itu bisa dikerjakan, ternyata kan memang kita berpatokan pada PNPK gitu ya. Tapi bukan PNPK saja ternyata nggak cukup gitu. PNPK itu akan menjadi pedoman untuk kita memahami, mengetahui, ini contohnya preeklamsi. Bagaimana sih menata laksana hipertensi dalam kehamilan? Bagaimana sih dalam pelayanan PONEK maupun PONET penata laksana hipertensi itu seperti apa? Tapi ini harus kita turunkan menjadi PPK. Karena apa? Karena setiap vaskes punya spesifikasinya sendiri, punya kekhasannya sendiri gitu ya. Maka dibuatlah PPK. PPK ini masih pada tatanan yang masih standar di atas begitu ya. Teman-teman yang ada di lapangan itu perlu. Jadi caranya ngasih MJ Sobat gimana ya?
Itu SOP. Jadi caranya memantau pasien preeklamsi gimana ya? Oh, harus diobservasi tensinya setiap setengah jam atau setiap 1 jam, diuresinya harus diukur setiap 1 jam, dan seterusnya. Itu masuk ke dalam SOP. Nah, ketika sudah ada SOP, masih ada lagi yang harus kita bantu. Jadi sebetulnya nih supaya proses pelayanan itu berjalan dengan efisien, kita perlu protokol nih. Protokol untuk misalnya preeklamsi-eklamsi. Karena preeklamsi-eklamsi itu diagnostiknya tidak sulit, hamil di atas 20 minggu, tensi sekian, tidak ada riwayat kejang sebelumnya, dan seterusnya ya. Maka bisa kita buat protokol. Dan protokol ini bisa dibuat di rumah sakit maupun di FKTP yang sebetulnya merupakan bagian dari stabilisasi pasien preeklamsi-eklamsi. Jadi kalau dibilang, oh jadi preeklamsi itu harus pakai MG-SO4, itu adanya di sini. Kemudian gimana caranya? Nah, yang di lapangan ini protokol ini harus ada. Apalagi yang bisa kita bantu nih ketika mungkin kita lihat udah ada protokol kok nggak dikerjain ya. Dikerjakannya ada yang terlupa nih langkahnya. Maka kita masuk ke alat bantu berikutnya, checklist mungkin. Kalau mau apa namanya, mau observasi pasien PI, daftar kontrol istimewa mungkin yang ada kolom-kolom yang orang tinggal mengisi. Nah, jadi sekian banyak ini yang kita harus pastikan terjadi, dan ketika kita memberikan rekomendasi, pastikan kita juga melihat ini. Karena ini yang akan orang rubah besok. Kalau yang ini nih, PNPK ini kadang-kadang bikinnya aja, gontok-gontokannya aja 6 bulan, setahun gitu ya. Nanti terus masuk proses legal 6 bulan, setahun, 2 tahun, udah berubah lagi gitu. Standarnya udah berubah lagi di global, punya kita baru keluar PNPK yang resminya. Ini adalah yang paling bawah, ini adalah ya 3 di bawah ini adalah hal yang dibutuhkan di lapangan. Kalau kita mau orang menata laksana preeklamsi-eklamsi dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan nanti keluar justru di rekomendasi. Yang ketiga, kalau kita lihat rekomendasi kita itu sering tidak berbasis akar masalah. Jadi contoh misalnya ya, masalah sebenarnya tidak ada protokol triase obstetri yang mengharuskan penilaian ulang bagi admisi obstetri. Di mana ini kasusnya adalah seorang dokter mengirim pasiennya ke rumah sakit, begitu kan ya, untuk dilakukan induksi dengan tulisan hamil 39 minggu pro induksi persalinan. Nah, itu surat rujukannya 2 minggu yang lalu. Nah, sampai di IGD diterima, dokternya hanya menerima saja, oh oke, pro induksi, dan tidak melakukan penilaian ulang. Temuannya disebutkan dokter jaganya nggak teliti, begitu. Padahal sebetulnya memang tidak ada protokol ini gitu, bahwa setiap pasien mau itu rujukan dari dokter konsulen paling senior maupun rujukan dari puskesmas seharusnya memang diperiksa ulang, dinilai ulang. Karena apa? Karena obstetri itu adalah sebuah kondisi yang dinamis kan. Nah, ini yang apa namanya? Kalau kita katakan bahwa rekomendasinya dokternya tidak teliti sehingga ini bukan sebuah suatu penyebab yang atau bukan sebuah akar masalah. Jadi penyebab yang sistemik lebih kepada kalau kita buat protokol triase obstetri, maka siapapun yang menjadi dokter jaga, dia akan mengikuti langkah-langkah protokol itu. Kalau perlu ada checklistnya, sehingga nggak ada yang miss. Contohnya seperti itu. Tapi itu hanya bisa kita lakukan apabila kita berhasil menemukan akar masalahnya. Jadi pada kasus ini akar masalahnya memang tidak adanya panduan di Vaskes gitu, bahwa memang harus dilakukan penilaian ulang. Yang berikutnya, yang keempat, tidak adanya penanggung jawab ketika rekomendasi dikeluarkan, ditujukannya kepada rumah sakit, kepada nakes, kepada tim ponek. Nah, ini adalah satu hal yang membuat proses perbaikan itu akan berjalan lambat. Kenapa? Kalau ada rumah sakit ya semua nunggu. Oh ya udah, rumah sakit kan saya bukan nakes, oh bukan saya nakesnya, tim ponek bukan saya tim poneknya, gitu ya. Kemudian yang kelima, tidak ada timeline dan target. Timeline kadang-kadang dibuat, target nih yang paling apa namanya? Paling sulit dibuat sebetulnya ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya sampai ketemu pada rapat AMPSR berikutnya, ini masih tetap merupakan rekomendasi saja, belum ada gerakan-gerakan apapun untuk mengimplementasikan. Yang keenam, tidak ada indikator untuk mengukur keberhasilan. Indikator ini memang sesuatu yang gampang susah barangkali ya. Kalau yang teman-teman sudah berkecimpung di mutu mungkin akan lebih mudah untuk melihat indikator.
Tapi kita harus belajar bahwa apa yang kita rekomendasikan itu harus bisa kita ukur begitu, sehingga akan lebih mudah mengawalnya. Yang ketujuh yang teman-teman mungkin sering lihat, sejawat sekalian sering melihat adalah tidak ada follow up. Siapa nih yang mau follow up gitu ya? Kalau rumah sakit teman-teman sejawat sudah memiliki tim AMPSR, maka itu adalah salah satu bagian dari tugas dari tim AMPSR untuk melakukan follow up. Nah, kalau kaitannya dengan perbaikan misalnya patient safety, mutu, dan lain sebagainya, nah oleh karena itulah di tim AMPSR diharapkan ada tim mutu di situ berperan juga, gitu ya. Kemudian yang 8, rekomendasi tidak disesuaikan dengan realitas fasilitas. Tim butuh rekomendasi micro improvement. Tadi yang sudah kita bahas ya, mulai dari PNPK. Jadi kalau rekomendasinya membuat PNPK anu, ya kita harapkan saja 2 tahun ke depan belum ada gerakan yang terjadi begitu ya. Tapi kalau micro improvement itu dalam hitungan hari bisa kita lakukan upaya perbaikan. Yang terakhir ke-9, tidak adanya budaya yang mendukung pembelajaran. Kalau kita lihat lingkaran ini menarik ya. Dan kita ada, mohon izin sebentar. Apakah suara saya masih jelas? Jelas, Dok. Jelas ya, nggak ada background aneh ya. Mohon maaf kalau ada background aneh. Ya, menarik melihat diagram ini ya. Kita ada di mana? Silahkan teman-teman petakan. Teman-teman ada di mana? Kemudian rumah sakit tempat sejawat sekalian bekerja ada di mana? Contoh nih, bukan menuduh ya. Rumah sakit swasta itu dokter datang berganti. Datang hanya untuk praktek, selesai pulang gitu ya. Maka kecenderungannya dia akan berada di comfort zone. Nah, padahal sebagian besar rumah sakit kita adalah rumah sakit swasta. Ini bukan semua ya, saya hanya mengatakan bahwa sering kali. Kenapa? Sudah aman, sudah semuanya, sudah stable gitu ya, nggak ada yang perlu diurus gitu. Maka itu adalah comfort zone. Berikutnya fear zone. Ketika ada di fear zone, maka ketika ada satu near miss, satu kejadian yang tidak diinginkan, maka orang akan cenderung untuk melakukan atau mencari excuse gitu ya, membela diri gitu ya. Learning zone adalah ketika orang mau berhubungan ya dengan tantangan dan mencari ini apa ya sebetulnya, kenapa, apa yang bisa saya lakukan berbeda. Nah, growth zone ini adalah yang tertinggi dari budaya pembelajar ya, di mana orang udah punya target nih. Oh, yang kemarin udah lewat nih, target saya akan begini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mungkin bisa melihat ya kita ada di mana dan bagaimana nih caranya untuk membuat satu kultur pembelajar di tempat kerja kita masing-masing. Gampang-gampang susah sih ya, memang harus dicontohkan. Role modeling adalah kunci menurut saya. Kita harus pastikan bahwa semua orang itu tidak merasa takut untuk disalahkan. Sehingga memang bahasa-bahasa seperti siapa yang jaga gitu. Tadi lapornya ke siapa gitu. Jadi selalu kepada subjek. Itu membuat orang kemudian takut disalahkan. Nah, itu frasanya harus diganti gitu ya. Bisa kita mulai dari situ. Kemudian ketika kita melakukan audit, fokuskan pada sistem, bukan pada individu. Memang kita cenderung untuk melihat individu gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh kita mikir, kok gitu aja begitu ya, gitu kan ya. Kayaknya itu kan common sense gitu. Tapi kita nggak boleh mengatakan seperti itu, karena itu jump to conclusion. Maka coba kita lihat sistemnya dulu. Kita fokus pada sistem ya. Kemudian ketika ada pelaporan tentang sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan standar, memang seharusnya diapresiasi. Dan ini juga membutuhkan role model lah. Kita mulai dengan apa yang kita bisa apresiasi dari teman-teman sejawat atau bidan dan perawat yang selalu bekerja sama dengan kita. Transparansi dan konsistensi dalam respon. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai ketika itu mengenai misalnya sejawat dokter begitu ya, maka kita menjadi lunak begitu. Tapi begitu mengenai tenaga kesehatan lain sikapnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari, konsisten terhadap respon yang kita berikan ya. Kemudian pastikan kita bisa memilah. Ini kemarin sudah dibahas di kalau nggak salah sesi 2 atau sesi 3 ya.
tentang human error, risky behavior, atau reckless behavior. Tiga ini harus dipisah. Kenapa? Ketika lingkungan melihat seseorang dengan reckless behavior, tapi dibiarkan terus, maka akan timbul lingkungan yang atau kita tidak bisa mengharapkan adanya budaya pembelajar. Begitu ya. Dan sama juga ketika ada human error kemudian dihukum dengan tidak sesuai, maka orang menjadi reject, menjadi takut untuk kemudian ikut dalam lingkungan pembelajar ini. Itu mungkin beberapa hal yang menyebabkan kenapa rekomendasi kita tidak berubah menjadi aksi. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi dari sekian banyak temuan gitu ya, apa sih sebetulnya yang kita harus bisa simpul gitu ya? Simpul apa yang bisa kita? Karena bukan sekedar apa saja temuan yang perlu dilakukan dalam AMPSR. Kita coba belajar membedakan ya antara sebentar. Guys, boleh nggak sih guys? Suaranya keras banget. Masih Maaf, mood maaf. dong, mood. Ya, maaf. Lagi seru di rumah soalnya. Ya, saya mencoba melis gitu ya, apa yang merupakan temuan dan apa yang merupakan rekomendasi. Beberapa contoh saja ya. Kemudian nanti apa sih langkah yang actionable step yang bisa kita lakukan? Kalau kita lihat di kolom paling kiri, findingsnya apa? Tidak ada penilaian ulang admisi ibu hamil di IGD. Jadi dokter jaga hanya menyalin diagnosis atau instruksi perujuk seperti contoh yang awal saya sebutkan tadi. Itu temuannya gitu. Nah, rekomendasinya apa? Berdasarkan akar masalahnya, di mana tidak ada protokol penilaian itu, maka rekomendasi adalah menetapkan kebijakan penilaian ulang. Jadi semua pasien hamil yang masuk IGD harus dilakukan penilaian ulang oleh dokter jaga IGD, gitu ya. Terus apa yang bisa kita bantu untuk dokter jaga IGD melakukan ini? Kita tetapkan saja, MIOS harus dipakai misalnya ya. Tempel, kemudian berapa skornya, tindakannya apa, kemudian juga harus dinilai, misalnya ya, ditetapkan 4 kondisi atau hal kritis yang harus dinilai ulang. 1, usia gestasi. Menilai usia gestasi ini kadang-kadang juga butuh waktu kan, karena dia bukan yang biasa periksa dengan dokter ini, begitu kan ya, dia harus lihat di buku KIA-nya, pertama kali USG trimester 1-nya kapan, kemudian nah seperti itu ya, jadi memang harus dibutuhkan waktu untuk menilai kembali. Tanda vital tentu status ibu dan status janin. Ini contohnya. Contoh yang nomor 2 ini adalah satu temuan di mana dilakukan induksi pada kasus kematian ibu tersebut yang tidak didokumentasikan indikasinya apa. Nah, maka rekomendasinya apa? Menambahkan kolom wajib indikasi induksi pada CPPT atau pada elektronik rekam medis. Bagaimana actionable step-nya? Mulai besok buatkan formulir sementara, isi BISOP score dan indikasi, kemudian dinilai apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan dan nanti bisa kita pindahkan ke elektronik medical record misalnya, gitu ya. Itu contoh. Kemudian ya saya mungkin nggak perlu bacakan semuanya, nanti bisa dilihat di slide-nya ya. Contoh lain lagi yang menarik. Jadi pada satu kasus di mana terjadi kematian ibu dan ketika terjadi ARES, ternyata code blue-nya tidak diaktifkan gitu ya, sehingga respon emergensinya lambat. Karena para bidan pada saat itu terlupa semua nih dengan apa namanya, dengan BHD itu lupa semua lah pokoknya, panik dan seterusnya gitu ya. Nah, maka rekomendasinya adalah memperkuat sistem respon emergensi maternal dan latihan code blue. Actionable step-nya dalam bentuk apa? Simulasi. Pada awal shift, kapan harus mengaktifkan kode blue, siapa yang melakukan, diulang lagi karena bisa saja dalam kondisi-kondisi emergency seperti itu apa namanya, terjadi kepanikan dan lupa gitu ya. Ya, itu contohnya. Sorry. Lagi contoh lain lagi ditemukan adanya komunikasi yang tidak efektif antara bidan, dokter dan DPJP gitu kan ya. Nah, rupanya laporannya memang
tidak mengikuti metode SBAR pada kasus ini ya, sehingga ada yang lupa ditanyakan. Sementara DPJP juga dalam kondisi pada saat itu adalah malam hari ya, juga dia tidak menanyakan apa yang perlu ditanyakan tentang kondisi pasien pada saat itu gitu ya. Nah, padahal dengan menggunakan SBAR sebetulnya itu akan menjadi mitigasi, dapat dimitigasi hal seperti itu. Oleh karena itu rekomendasinya adalah menerapkan struktur komunikasi SBAR dengan bantuan kartu pengingat. Karena SBAR sendiri sudah menjadi bagian dari akreditasi. Nah, sekarang dengan kartu pengingat. Nah, actionable step-nya dibuatkan kartu Sakubar yang kemudian ditulis di situ reminder-nya apa saja yang harus ditanyakan. Kemudian ada lagi adanya dokumentasi yang inkonsisten di electronic medical record, di mana datanya berbeda-beda. Nah, yang perlu dilakukan adalah, direkomendasinya adalah mengaudit kelengkapan dokumentasi dan perbaikan format, begitu ya. Dan ini memang actionable step yang bisa dilakukan bisa dengan melihat benar nggak sih yang kita tulis itu sudah sesuai dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu lakukan semacam audit mini ya. Setelah selesai menangani kasus, tim yang hadir melakukan audit mini untuk melihat mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum dikerjakan, mana yang seharusnya tidak perlu dikerjakan, tapi dikerjakan. Contoh kartu SBAR nih seperti ini yang bisa dibawa oleh teman-teman perawat dan bidan ya, yang mengingatkan S-nya itu apa yang harus ditanyakan, B-nya apa, A-nya apa, dan R-nya apa gitu ya. Kalau mini audit bisa dilakukan dengan ini, di mana setelah menghadapi satu kejadian komplikasi, timnya melakukan time out ya, dan mempelajari apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang tidak optimal, dan apa yang tidak dilakukan ya. Dan kita bisa menggunakan misalnya pada kasus HPP ya, kita lakukan di sini checklist keterampilan HPP, mana yang terlupa dari yang sudah dilakukan. Contohnya ya. Yang lain lagi adanya, jadi ketika masih pasien yang tadi, begitu dia ARES, apnu, bahkan tidak ada first responder di kamar bersalin, sehingga semua menunggu datangnya code blue dari yang ternyata posnya ada di IGD, dan itu membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Dan itu tidak bisa diterima dalam code blue, bukan? Nah, oleh karena itu temuannya adalah tidak adanya first responder, dan rekomendasinya adalah membentuk tim respon awal emergensi di VK dan rawat inap. Nih, pada kasus ini rumah sakitnya VK dan rawat inapnya bersebelahan begitu, sehingga bisa dijadikan satu. Actionable step-nya apa? Tunjuk setiap shift harus ada 3 orang yang bisa kemudian menjadi captain, kemudian menjadi asisten, dan menjadi notulis. Dan itu diingatkan di setiap jaga, gitu ya. Seperti ini, emergency first responder atau tim emergency. Si merahnya siapa, kemudian kuningnya siapa, dan hijaunya siapa, dengan tugas-tugas yang seperti dapat sejawat lihat di sebelah kiri, gitu ya. Nah, jadi itu tadi beberapa hal yang bisa dilihat bagaimana sebuah temuan itu kemudian diubah menjadi rekomendasi, dan sekarang bagaimana ketika itu kita mau jadikan sebuah perubahan yang sesungguhnya. Template ini sudah teman-teman ketahui semua, sejawat ketahui semua. Nah, kita akan coba exercise begitu ya, latihan bersama dengan melihat rekomendasi yang ini. Menerapkan kebijakan penilaian ulang wajib untuk semua pasien hamil admisi IGD. Tadi kasusnya kita tahu bahwa dokter IGD cenderung hanya melihat surat rujukan dan menuliskan sesuai dengan apa yang ada di surat rujukan, dan akhirnya terlupa bahwa ternyata surat rujukannya itu sudah 2 minggu yang lalu. Apa yang mau digarisbawahi di sini, yang pertama adalah bahwa penanggung jawabnya harus clear. Jadi dalam hal ini karena menyangkut pasien kebidanan, maka KSM Objin menjadi lead-nya, dan karena menyangkut teman-teman di dokter jaga di IGD, maka Yan Medik yang akan menjadi lead-nya, gitu ya. Seperti apa? Nah, dananya di sini tentu hal ini tidak membutuhkan budget tersendiri, begitu ya. Kita coba lihat action plan sederhananya. Bahwa semua pasien admisi obstetrik dilakukan evaluasi ulang saat admisi oleh dokter jaga. Berarti actionnya adalah
kebijakan penilaian ulang wajib pasien hamil yang masuk IGD. PIC-nya Yanmed dan KSM Opjin, timeline-nya 2 minggu. Kita buatkan indikator. 80% rekam medis rujukan punya catatan asesmen ulang di IGD. Nah, dalam mencapai ini, tentu kita harus melihat teman-teman di IGD punya nggak kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, bagaimana cara kita membuat teman-teman di IGD memiliki kemampuan itu? Kalau sudah punya, bagaimana kita meyakinkan bahwa tidak ada yang terlupa? Nah, tadi ya perlu mungkin checklist, mungkin protokol, begitu ya. Itu bisa menjadi bagian dari upaya perbaikan yang nanti mungkin mudah-mudahan bisa dibahas oleh Dokter Prita tentang PDSA-nya gimana nih ketika kita punya action plan seperti ini. Contoh yang lain lagi, rumah sakit akan melakukan simulasi Code Blue minimal 1 bulan di VK dan rawat inap ibu. Penanggung jawabnya clear di sini, kepala VK dan ranap ibu, kepala IGD dan Yanmedik. Karena kenapa kepala IGD? Karena tim Code Blue-nya ada di IGD di rumah sakit tersebut begitu ya. Yanmedik karena ini lintas unit. Langkahnya bagaimana? Tentu melakukan simulasi, perlu checklist, perlu langkah-langkah, perlu fasilitator begitu ya. Dan usahakan dalam melakukan simulasi tidak mengambil waktu yang terlalu panjang. Misalnya dalam satu shift cukup 15 menit untuk melakukan simulasi ini gitu. Karena kan respon time-nya juga kurang dari 60 detik begitu ya. PIC-nya ditetapkan, timeline-nya cukup 2 minggu untuk melakukan uji coba. Nah, indikatornya nanti kita buat. Bahwa misalnya kita mau lihat selama drill, bisa nggak ketika pasien ARES dalam kurang dari 60 detik, Code Blue sudah diaktifkan. Nah, itu dengan drill. Nah, untuk melakukan drillnya ini juga jangan lupa perlu checklist. Agar perlu skenario dan checklist. Sehingga bisa diikuti dengan baik. Contoh yang terakhir tentang indikasi ya, bagaimana indikasi itu perlu ada di rekam medis. Penanggung jawabnya tentu Yanmedik karena ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Dan ketika nah ini satu hal yang menarik ya, karena untuk electronic medical record tidak terlalu mudah untuk menambahkan kolom ya, perlu waktu karena biasanya pakai vendor, kemudian juga algoritmenya juga membuatnya tidak semudah menambahkan kolom seperti itu. Maka perlu ada langkah-langkah antara dari action ini. Misalnya membuat satu lembaran tambahan yang sifatnya sementara untuk mencatat apakah indikasi dituliskan di dalam rekam medis gitu ya. Dan waktunya kenapa sampai 12 minggu? Karena kita berharap adanya perubahan di electronic medical record. Dan indikator silakan apakah mau mulai dari 75% indikasi induksi lengkap atau mau 95% atau seperti apa gitu ya. Nah, yang terakhir, sesi terakhir dari presentasi saya, mudah-mudahan 5 menit selesai. Kadang-kadang kita harus berhati-hati, jangan sampai yang berubah hanya di slide presentasi, bukan di pelayanan. Kenapa seperti itu? Kalau kita analogikan dengan satu contoh ini, ada seorang pemuda, dia ingin menurunkan berat badannya 30 kg dalam waktu 6 bulan. Itu outcome-nya. Maka dia harus mengerti proses apa yang menyebabkan berat badannya turun dalam waktu 30 kilo dalam waktu 6 bulan. Maka dia cari drivernya. Kalori masuk, kalori keluar. Driver primer ketemu, dia cari driver sekundernya. Apakah dengan membatasi intake, merubah pola makannya, menghentikan minuman soda, olahraga, dan sebagainya. Yang kemudian ini dirubah menjadi ide perubahan. Oh, berarti makannya harus begini, minumnya demikian, olahraganya seperti ini, yang nanti kita ukur menjadi indikator. Nah, artinya bagaimana? Artinya ketika indikator yang di sebelah kanan ini dicapai, maka berat badannya akan turun. Nah, kita harus bisa memastikan bahwa proses yang kita lakukan betul-betul adalah proses yang menyebabkan outcome itu berubah. Bahwa berat badannya itu akan turun ketika indikator proses yang ada di sebelah kiri itu dikerjakan semua. Jika menurunkan total intake kalori, menambah komposisi protein dalam diet, meningkatkan intake cairan, meningkatkan aktivitas fisik, yang semuanya adalah proses, maka berat badan akan turun dalam waktu 6 bulan. Nah, di dalam kita melakukan upaya perbaikan dengan AMPSIR ini juga alangkah baiknya jika seperti ini. Jadi ada indikator proses, ada indikator outcome,
ada indikator balancing. Jadi sederhananya adalah jika kita menambah frekuensi pemantauan induksi, jadi induksi pemantauannya ketat begitu ya, jadi itu prosesnya, maka harus terlihat penurunan komplikasi akibat induksi. Kita carilah komplikasinya, apakah takisistol, apakah partus precipitatus, apakah gawat janin begitu ya. Dan perhatikan juga bahwa dengan melakukan pemantauan yang lebih ketat, apakah waktu kerja staf juga akan mengalami peningkatan. Itu adalah indikator balancing. Nah, ketika kita bisa menunjukkan ini, maka hampir dapat dipastikan bahwa perubahan itu akan terjadi. Contoh indikator proses. Dalam area dokumentasi, indikator prosesnya apa? Dalam hal proses induksi persalinan, apa yang menjadi proses indikator? Dalam triase obstetri, apa yang bisa kita cari menjadi indikator? Dan seterusnya gitu ya. Outcome, bisa outcome antara, bisa outcome akhir. Outcome akhir apa? Kejadian HPP misalnya. Outcome antaranya apa? Induksi persalinan, kesiagaan emergensi, gitu kan ya. Balancingnya apa? Karena dokumentasinya diminta lebih baik, maka waktu tambahannya menjadi lebih banyak ya kerja stafnya, gitu ya. Kemudian dengan asesmen ulang IGD, waktu tinggi IGD-nya meningkat nggak ya? Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan balance. Setelah kita punya itu, maka sebaiknya kita bisa memvisualisasikan. Supaya apa? Supaya mudah kelihatan. Oh, ini terjadi peningkatan. Nanti prosesnya kita visualisasikan juga. Oh, ternyata prosesnya memang meningkat. Sehingga hasilnya juga akan membaik. Artinya, proses yang dilakukan memang menyebabkan perubahan pada outcome. Bagaimana data dan informasi itu digunakan? Tentu kalau kita punya semua data itu, kita akan dengan mudah kita bawa ke rapat AMPSR berikutnya dan kita sampaikan progres. Jadi bukan hanya mengulang apa yang kita temukan dan rekomendasi. Yang kedua, kita gunakan sebagai alat monitoring dan ini nanti akan menjadi bagian dari siklus PDSA. Siapa yang bisa bantu kita dalam hal ini? Komite mutu, gitu ya. Kemudian menentukan prioritas aksi berikutnya. Kalau kita fokus pada indikator-indikator yang dalam catatan kita memang belum tercapai, ya. Dan yang keempat yang juga cukup penting adalah menjadi dasar advokasi kita ke direktur rumah sakit untuk menunjukkan kebutuhan sistem dan bukan menyalahkan nakes. Mungkin itu Dokter Dini yang bisa saya sampaikan ya. Ini gambar ini menarik. Ini dilihat dari sisi jalan sebelah sini tulisannya just do nothing. Dari sisi jalan sebaliknya tulisannya it is impossible. Tapi kalau dilihat dari sudut yang benar, just do it, nothing is impossible. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Dokter Dwi Rani. Kita sama-sama sudah mendengarkan presentasinya. Apabila teman sejawat mempunyai pertanyaan ataupun mempunyai pengalaman, misalnya sudah capek-capek, sering banget gitu ya melakukan AMP gitu, tapi ternyata tidak ada perubahan apapun atau bahkan manajemen tidak peduli gitu, rekomendasi tidak direspon, dokter semua bisa silakan share pengalamannya atau pertanyaannya di chat sehingga nanti kita bisa sama-sama mendiskusikannya setelah kita dengarkan presentasi selanjutnya dari Dr. Trita Mulyarini, SPOG Subspesialis Obgynsos, MH dan MM, mengenai uji, pelajari, dan sempurnakan siklus PDSA. Mari kita sama-sama mendengarkan Dr. Prita untuk presentasinya. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Dokter Dini. Assalamualaikum, selamat siang. Sejawat sekalian, kita akan mulai dengan refreshing kita tentang PDSA. Saya izin untuk saya matikan kamera karena sinyal di kota kami sedang kurang baik. Izin saya share screen.
Sudah tampak ya bagaimana kita mencoba mempelajari dan menyempurnakan siklus PDSA seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Lili. Maka sebenarnya menyempurnakan siklus PDSA adalah satu bentuk dari transformasi audit menjadi sebuah aksi. Memang krisis globalnya masih tetap dengan kematian ibu yang masih agak tinggi, yang 99% di negara berkembang. Kita nanti akan mencoba melihat bagaimana tentang 3 penyebab kematian ini, perdarahan, hipertensi, dan sepsis. Ketika kasus tadi atau semua masalah dari maternal mortality, sebenarnya kita harapkan adalah menjaga, mencegah tentang adanya insiden tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mencegahnya dengan selalu melakukan pelaporan. Ya, ini adalah semangat awal. Semangat awal yang harus kita lakukan adalah kita mau melaporkan, bukan sesuatu yang nggak enak, malu, tidak. Karena pelaporan ini, banyak pelaporan itu ternyata akan menghasilkan perbaikan dan perbaikan. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk kepercayaan. Percaya. Kalau kita sebagai SPOG, maka kita meningkatkan kepercayaan dari teman-teman kita untuk melaporkan. Kalau saya yang pasien saya yang meninggal, maka it's okay, laporkan. Mari kita belajar bareng. Jangan sampai kematian ibu tersebut menjadi sia-sia. Ya, kemudian kumpulkan data yang baik, yang benar, yang sesuai urutannya. Kemudian analisislah, jangan hanya dikumpulkan, dianalisis dengan seksama, cari ada permasalahan apa. Kemudian jangan lupa mencari juga sumber daya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Akhirnya kita bisa melihat nantinya dengan kegiatan yang seolah-olah sesuatu yang pertamanya dirasa berat itu ternyata akan membuahkan keberkahan, yaitu perbaikan dari pelayanan kita. Jadi pertama, identifikasi insiden, melaporkan, kemudian mengkategorisasikan ini insiden yang sangat berbahaya, sentinel, atau sangat sering. Ya, kadang kita cuma bilang morbiditas aja ini, tapi sangat sering ya. Atau insiden ini terdiri dari banyak masalah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Lili, dari ada permasalahannya itu di mananya sih? Ya, kadang-kadang perdarahan. Perdarahan ini masalahnya di mana? Kok tiba-tiba hasil akhirnya adalah perdarahan? Ya. Sehingga kita harus mencari akar masalah. Akar masalah dari yang mana? Dari berbagai rentetan tadi. Kemudian kita cari resolusinya. Jangan khawatir, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Lili, masalahnya bukan individu, tetapi jika ada masalah individu pun dengan Josh Carter, kita bisa menengok ke sistem, di mana setiap sistem dirancang dengan sempurna untuk mendapatkan hasil yang dicapainya. Kalau dia belum sempurna berarti harus kita sempurnakan. Sebagian besar kematian ibu yang dapat dicegah sebenarnya berasal dari kelemahan sistem, baik itu protokolnya tidak jelas, komunikasinya yang buruk, sistem jaganya sebenarnya bukan kesalahan individu semata. Sehingga kita harus beralih dari budaya menyalahkan, blaming culture, ke budaya perbaikan. Baik, sejawat sekalian, mari kita lihat ini. Tadi kita bisa mengatakan bahwa perdarahan, sepsis, kemudian hipertensi, dia berada di paling kanan, outcome. Yang paling kiri apa? Ada work system, ada proses. Nah, di mana dari mereka ini yang membutuhkan adaptasi? Ya, yang mana?
Coba kita lihat di work system. Kalau di situ ada kesalahan person misalnya, ini dokternya ini datang terlambat. Datang terlambat ini maksudnya apa? Nah, datang terlambat kurang dari 30 menit, lebih dari 30 menit. Loh, kalau menunggu dokternya datang dahulu, akan menjadi lebih lama lagi. Misalnya untuk dilakukan sesarnya, lebih dari 30 menit. Nah, kalau gitu apa sih masalah dari personnya ini? Teknologi dan toolsnya, misalnya ber-WA, tapi tidak ditelepon, atau pengorganisasiannya, oh ternyata tidak ada sistem untuk mengadakan petugas 24 jam. Wah, atau tidak ada sistem untuk mengganti kalau ada SPOK yang sedang cuti, atau internal environment-nya. Jadi, ah, tata cara kerjanya kurang oke. Atau juga mungkin adanya eh, selain pengaturan jaga, kemudian juga lingkungan dari rumah sakit tersebut yang membuat tidak bisa terlaksana dalam 30 menit. Jaraknya sangat jauh. Liftnya kurang cepat. Harus naik ram. Nah, atau external environment-nya terdiri dari 2 gedung. Maka harus melewati mana? Nah, ini juga atau tasnya. Seorang dokter mungkin merasa ragu-ragu, bekas SC 4 kali, kemudian dia ada tanda bandel, kemudian eh, harapannya dia memiliki seorang teman lagi mungkin yang bisa mungkin sambil berjaga-jaga jika terdapat hal-hal mendesak, misalnya sejawat dari uro atau mungkin kalau ada sejawat onko. Nah, ini terkait dengan hal ini. Jadi masalahnya sebenarnya di mana? Kemudian di prosesnya, pada saat prosesnya itu, bagaimana metode kolaborasinya? Nah, dan juga bagaimana patient work-nya? Pasiennya ini gimana? Dia apakah ada comorbid? Comorbid jangan lupa ditulis. Comorbid ini kadang-kadang membuat kita terperosok juga. Atau bagaimana komunikasi dengan keluarga. Nah, kemudian juga bagaimana professional work. Professional work ini mungkin pengadaan dari benang. Benang ini pengadaannya adalah dengan mengambil dahulu. Tetapi orangnya ini, profesional ini mungkin bergerak dengan kurang cepat, ya. Atau mungkin seseorang yang melakukan tindakan dengan kurang cepat dibanding teman yang lain. Atau lambat dalam membuat keputusan akan menindak apa. Nah, ini juga bisa mempengaruhi. Itu outcome-nya adalah bisa patient outcome, bisa professional outcome, misalnya adanya komplain kepada profesional tersebut, kemudian organizational outcome, misalnya adalah tuntutan kepada rumah sakit. Nah, hal-hal tersebut. Akhirnya kita harus melakukan apa? Segala sesuatu outcome yang tidak sesuai dengan 6 determinan dari kualitas pelayanan kesehatan, maka disebut bahwa kualitasnya masih kurang. Yang harus dilakukan adalah pendekatannya proaktif. Tidak bisa reaktif. Ya, karena kita harus tahu dulu ini, membuat sebuah pelayanan ponek itu kita harus tahu. Kita akan suatu ketika menghadapi bahaya apa dan kita akan melakukan apa. Itu proaktif. Termasuk di dalam saat kita akan melakukan operasi, salah satu yang menunjukkan bahwa seorang dokter itu tidak lalai adalah dia proaktif. Dia mencatat semua komorbid, mencatat kemungkinan yang akan dikerjakan. Nah, itu menunjukkan bahwa dia kualitasnya seperti apa. Kemudian perbaikannya berkelanjutan. Fokus pada perbaikan yang berkelanjutan, bukan perbaikan sekali jadi. Nah, kalau dulu dikatakan bahwa buatlah target standar untuk 1 tahun ke depan.
Oke, sudah mencapai 100% cuci tangan. Loh, tapi apa mengalami perbaikan itu cuci tangannya? Angka infeksinya lah kok masih tetap-tetap saja. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan? Apa cuman jumlah orang yang cuci tangan atau lainnya? Nah, perbaikannya itu berkelanjutan. Kemudian, untuk mengetahui perbaikan berkelanjutan apa yang kita inginkan, maka kita harus tahu tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu apa? Saya selalu bingung akan memulai dari mana, kapan, dan di mana, serta siapa yang mau memulai perbaikan. Kalau ada yang mirip-mirip dengan saya, nah itu kayaknya kita harus sama-sama membedah ini ya. Contohnya misalnya saya ini mau pakai tools apa ya untuk melihat adanya gap. Kita lihat yang ini aja. Karena kita topiknya hari ini kan MPDNA MPSR. Ini kemungkinan penyebab kematian. Kemudian nanti kan yang kanan bawah itu ada kira-kira perawatannya ada yang suboptimal apa tidak. Nah, dari sini ini kayaknya sejawat pernah mengisi semua ya. Anggap ini sudah pernah mengisi dan jawabannya nomor 2. Nah, kalau yang yang kiri atas, diagnosa-diagnosa tersebut tentunya dokter sekalian memiliki PPK, memiliki clinical pathway, memiliki semua SOP, itu dikumpulkan bersama-sama, itu akan menjadi sebuah sumber daya yang namanya sumber daya metodologi yang ini akan dipergunakan untuk nanti bagaimana kita memperbaiki. Ini adalah contoh apa saja sih yang ternyata ada di dalam sebuah apa ya sebuah data tentang penyebab gapnya. Misalnya kamar operasi tidak operasional 24 jam dalam 7 hari, 4%. Kemudian SPOG tidak ada di tempat 88%. Nah, SPOG tidak ada di tempat, maka kalau dia tidak ada di tempat, itu tindakan tidak bisa dilakukan. Jadi ini agak aneh kalau SPOG tidak ada di tempat. Ya, sebenarnya ini agak aneh. Kemudian ICU tidak tersedia saat dibutuhkan. Nah, seseorang sebelum masuk ICU, tentunya dia ada di Ponek. Nah, ini kenapa? Kok kata-katanya ini? Kemudian penyedia layanannya, misalnya vaskes perujuk, menunda merujuk pasien. Sebenarnya apa? Kenapa dia menunda? Ininya tidak tampak. Kalau memang dia tidak stabil, ya benar kalau tidak dirujuk, ya kan? Nah, kemudian misalnya dari keluarga. Keluarga pasien menolak rujukan 6%. Loh, why? Why? Kalau kita tidak mengerti why-nya, tidak mengerti konteksnya, ini kan yang harus kita lihat nih konteksnya. Kalau tidak mengerti konteksnya, maka kita tidak bisa menyusun kira-kira gimana ya cara memberinya solusi, karena konteksnya tidak ada. Ya, seperti itu mungkin. Nah, sekarang kita mau cari apa toolsnya? Atau proses apa yang kita perbaiki dulu? Kalau tadi misalnya faktornya perdarahan. Perdarahan tadi menimbulkan kematian karena tadi dokternya tidak ada, kemudian OK-nya tidak siap, kemudian ICU-nya tidak siap, kemudian yang satu lagi menunda. Mana yang harus kita kerjakan? Nah, tentu kita harus kembali dulu lagi ke mapping proses. Mapping prosesnya tadi kita masih ingat tadi adalah di work process, kemudian di prosesnya tadi source-nya, kemudian prosesnya, kemudian outcome yang diharapkan. Ya. Outcome yang diharapkan sama seperti yang Dokter Didi sampaikan itu spesifikkan, smartkan ya. Yang mana? Kalau tadi penyebabnya itu macam-macam seperti yang dituliskan panjang lebar barusan, maka ya masing-masing harus tentukan ya. Kemudian maunya apa? Maunya akurat timely diagnosis, diagnosisnya tepat waktu. Maka yang dilihat apa? Bagaimana proses diagnostik.
Nah, jadi kalau mau lihat proses diagnostiknya bagaimana? Mappingkan bagaimana cara membuat diagnostik. Nah, misalnya kita mulai dari pasiennya datang. Pasiennya ini punya pengalaman nggak tentang kesehatannya yang lalu? Nah, kalau dia sudah bilang, saya dari kemarin sudah didiagnosa hipertensi. Nah, kan enak sekali nih, ya. Kemudian pasien yang engage dengan healthcare system akan lebih cepat kita membuat prosesnya. Kemudian kalau informasinya terintegrasi, SIM RS-nya sudah langsung terhubung dengan perujuk atau sudah memiliki working diagnosis yang jelas. Nah, ini tentu komunikasi diagnosisnya akan lebih baik, treatmentnya lebih cepat. Jadi mapping ini perlu. Sekarang kalau kita melihat ini contohnya. Contoh dari sebuah masalah yang ada di Ponek, ini pasti kita harus melihat out of hospital emergency care dulu. Dari perjalanannya, kemudian di tempat kita, di Poneknya, kemudian di definitive care. Ini ternyata bisa dilepasin loh dari menjadi bagian kecil-kecil. Sama dengan kita kalau menyelesaikan masalah besar, itu seperti kejatuhan. Nah, supaya tidak kejatuhan, maka kita harus memotongnya menjadi kecil-kecil. Nah, gimana cara memotongnya? Nah, kita bedakan. Kita bedakan dengan apa? Kita bedakan misalnya dengan faktor pasien. Kemudian bagaimana dia melewati apa saja. Kemudian proses diagnosis. Jadi kita bisa memulai memecahkan masalah dengan memotong-motongnya. Nah, ini determine dulu kronologisnya. Dari kronologis itu nanti kita bisa melihat identify key causal factors. Jadi biasanya banyak, tidak satu. Kemudian incidental findings. Jadi masalahnya biasanya insidensinya yang disebut dengan kondisi-kondisi insidennya itu juga tidak hanya satu. Setelah itu dicari lagi mana yang merupakan faktor-faktor yang berkontribusi. Misalnya berkontribusinya adalah dengan menambah masalah. Menambah masalahnya apa? Misalnya labnya tidak bisa cepat karena tidak ada nomor dari pendaftaran. Nah, orang yang di pendaftaran itu harus dipanggil dulu, itu contributory factors. Nah, kemudian baru setelah itu kita mencoba membuat rekomendasinya. Jadi investigasinya ini rodon jelimet memang sebenarnya ya, sebenarnya rodon jelimet. Nah, untuk apa kita melakukan itu semua? Karena kita tadi akan membuat rekomendasi, ya, rekomendasi yang berkualitas. Rekomendasi adalah sebuah rencana, maka kita membuat rencana yang berkualitas, maka disebut quality planning. Ya, quality planning, kita mendefinisikan dulu kualitasnya itu apa, konteksnya dari kualitasnya itu apa berdasarkan konteks outcome yang kita harapkan. Konteksnya ya. Kemudian itu konteks apa? Selalu kita mencoba konteks dari pasien kita, konteks dari rumah sakit, kemudian konteks dari profesionalisme kita. Tentunya yang nomor satu adalah konteks pasien, ya. Kemudian kita juga membuat hal-hal yang mendukung dan merespon kebutuhan-kebutuhan untuk tercapainya outcome yang bermutu tersebut. Kemudian mendevelop juga prosesnya. Ini sesuai dengan bagan yang tadi. Ada bagan resource, ada bagan work process. Ya, itu kita buat dulu. Kemudian jangan lupa kita melakukan selalu quality improvement. Ya, jadi kita gimana cara membuktikannya? Gimana cara membuktikan adalah gimana cara membuat gap-nya ketemu. Kalau ada yang nggak benar ketemu. Nah, maka kalau Dokter Lili bilang tadi adalah membuat standar. Nah, standarnya indikatornya.
ya, spesifik problem tersebut. Padahal problemnya ada problems tadi ya. Yang didefinisikan tadi problems ditambah contributory factors. Jadi banyak ya. Kemudian bagaimana kalau problem-problem tersebut berulang dan efeknya apa? Setelah kita menemukan itu semua, merancang itu semua, maka kita rancang juga bagaimana mengontrol. Quality controlnya gimana? Ya, quality control proses, kita mau pakai apa? Tadi sudah disebutkan dengan grafik, ya, grafik dengan rancak tadi. Kemudian bagaimana memaintain kontrolnya? Meregulasi apa? Meregulasi petugas, meregulasi tools, atau meregulasi apa lagi? Ya. Nah, regulasinya ini bisa beberapa level. Level yang bawah dengan melihat apa, kemudian di level manajemen dengan melihat apa. Kemudian training. Jangan lupa training ya. Semua hal ini, tiga proses ini, planning, improvement, quality control ini di awal sudah harus didiseminasikan. Kemudian harus ada engage, harus ada saling ketergantungan, kekompakan ya, kekompakan. Nah, tadi kita menyebutkan tujuannya. Tujuan, konteks dari tujuan, yaitu luarannya adalah kalau kita membuat mengisi MPDNA MPSR, kemungkinan penyebab kematiannya harus ada dan benar. Ya, kemudian status kematiannya bisa dicegah, nggak dapat tidak bisa dicegah, ini harus betul. Kemudian faktor-faktor yang dapat diperbaiki ini tolong ditemukan. Ya, kalau dapat diperbaiki berarti harus bisa diperbaiki. Kemudian rekomendasinya apa? Nah, kalau itu sudah ketemu, masalahnya kan tinggal kapasitas profesional dan performance. Ini semua akan mempengaruhi dari pasien safety. Jadi, kalau tadi ingin melihat konteks, juga bisa lihat dari konteks ini. Apakah secara klinis kurang excellent? Patient-centered care ini secara operasional kita bisa melihat dari ini sejenis EWS, ya, sejenis EWS. Tetapi kalau EWS ini yang melakukan adalah petugas kesehatan, kalau patient-centered care ini pasiennya. Gimana cara pasien ini bisa melaporkan dengan cepat apa yang nggak enak di badannya? Nah, itu juga bisa merupakan salah satu bentuk clinical excellence. Ya. Kemudian operasional yang efisien. Nah, efisien itu misalnya tadi, Ponek tadi menerima pasien dengan begini tadi, petugas dari kontributor faktornya tadi tidak ada. Gimana sih caranya supaya lebih efisien, pasien datang dengan cepat itu langsung ditolong, tidak usah ada cara untuk memotong birokrasi. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu ya. Kemudian patient satisfaction. Nah, kemudian untuk professional capacity, ini adalah abilities. Gimana seorang profesional ini bisa memiliki kemampuan berpikir yang analis. Analisnya ini bisa menganalisis hal-hal yang tidak merobot gitu lah. Maksudnya kerjanya itu tidak merobot. Jadi dia harus bekerja dengan hati dan selalu menganalisis kondisi-kondisi yang bisa diperbaiki. Ya, reasoning secara verbal, kemudian dia mungkin bisa melakukan abstract reasoning, ya karena dia meningkatkan selalu kapasitasnya dengan cara apapun, maka dia memiliki kemampuan untuk abstract reasoning, ya kemudian problem solving, kemudian technical proficiency. Nah, kemampuan ini, Bapak Ibu sekalian, tolong selalu ditingkatkan. Dengan cara apa? Melakukan menggali MPDNA MPSR ini abilities jelas meningkat. Ya, secara sadar dan tidak sadar ini pasti meningkat. Attitude dan behaviors ini adalah selalu harus, kemudian knowledge dan skill ya. Sekarang PDCA. Kita masuk ke PDCA. Nah, supaya tidak lambat kita langsung aja. PDCA dan PDSA. Apa sih bedanya?
Nah, ini aja langsung. Ting, ya. PDCA itu tujuan utamanya peningkatan proses yang berkesinambungan. PDSA eksperimennya kecil-kecil untuk pembelajaran dan perbaikan. Kira-kira penting mana? Silahkan tulis di bawah. Sambil saya lanjutkan, fokus pada hasil atau proses. Kalau PDCA berfokus pada hasil akhir, ya. Kalau PDSA berfokus pada pembelajaran proses sesuatu dan hasil sesuatu. Tahapan evaluasinya, apakah hasil sesuai dengan rencana target? Nah, kalau PDSA memahami dan mempelajari hasil secara mendalam. Cari terus. Kemudian bagaimana pendekatan pengujiannya? Biasanya kalau PDCA perubahannya lebih stabil dan skalanya besar. Kalau PDSA skalanya kecil-kecil dan berulang, iteratif. Ya, iteratif. Jadi sangat cocok dengan kondisi yang selalu berubah. Kita ini kan harus adaptif, inovatif. Kemudian skalanya kalau PDCA perbaikan proses yang mapan atau stabil. Tapi kalau PDSA ini untuk menguji coba dalam situasi yang belum jelas atau penuh ketidakpastian, ya. Kemudian kapan digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada dengan langkah terencana dan terstrukturnya sudah jelas. Tapi kalau PDSA menguji hipotesis baru, rekomendasinya begini loh. Ini udah cocok apa belum sih? Nah, tentunya kita akan milih PDSA. Pendekatan terhadap perubahannya, kalau PDCA, perubahan diterapkan dan kemudian diperiksa dengan fokus pencapaian target. Kalau PDSA, diuji dan dipelajari. Apa masih perlu modifikasi, apa udah bisa implementasi penuh. Contohnya, misalnya proses pendaftaran pasien di rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu. Nah, kemudian kalau PDSA, meningkatkan kepatuhan penggunaan hand sanitizer oleh staf medis melalui kampanye kecil dan evaluasi berulang. Ini kan kegiatannya satu tok ini. Ya, kampanyenya. Konteksnya adalah kampanye kecil. Tapi kalau judulnya hand sanitizer. Kalau tingkat iterasinya, kalau PDCA satu siklus penuh, misalnya 3 bulan. Kalau PDSA fokus pembelajaran dan modifikasi bisa 2 minggu bisa, kemudian nanti ternyata masih perlu adanya modifikasi, nanti diganti lagi. Keterlibatan stafnya, staf mengikuti perubahan. Kalau PDSA, staf yang terlibat dalam eksperimen kecil memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Penggunaan di rumah sakit, contohnya implementasi sistem baru setelah pilot project-nya terbukti efektif. Kalau PDSA, uji coba pelatihannya, ya. Nah, terus gimana cara melaksanakannya? Nih, kalau di MPDN, tadi kita sudah lihat ya, bahwa MPDN ini contohnya terjadi gap atau peningkatan adanya tren. Maka yang dilakukan adalah satu, kita lihat dari mana sih yang tidak oke-nya, ya. Jadi tadi kita bisa melihat lewat proses, jadi resources tadi, kemudian work process, kemudian outcome. Dari situ misalnya dari work prosesnya apa sih masalahnya? Ini contohnya kita menggunakan fishbone. Apa bisa cara lain? Tentu boleh. Apa bisa boleh 1, 2, 3 cara digabungkan? Tentu boleh, ya. Nah, plan. Setelah teridentifikasi masalah dan menetapkan tujuan yang smart, mari kita buat hipotesis. Ya, hipotesisnya ini apa? Kemudian kita lakukan plan. Rencananya apa? Nah, kalau merencanakan, mappingkan dulu rencananya. Ya, harus di mapping kita itu mau apa supaya jelas. Jadi jelas apanya? Jelas kalau ada ketidaksesuaian dengan hasilnya, maka kita bisa mengira-ngira di mana. Contohnya misalnya adalah adanya pasien ILO. ILO pada pasien post SC di poli. Maka kita harus melihat resources-nya apa. Satu, misalnya OK-nya bagaimana, alat-alatnya bagaimana, kemudian dokternya
bagaimana, lama operasinya berapa lama, kamar operasinya bagaimana PPI-nya, kemudian bagaimana alat-alat untuk perawatan luka. Nah, dari situ kita bisa melanjutkan lagi ke misalnya didapatkan, oh alat-alat perawatan lukanya ternyata tidak diganti-ganti. Maka kita lihat proses dari eh, keberadaan peralatan tersebut melewati fase-fase apa. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat kira-kira di mana sih yang nggak sesuai dengan SOP. Kalau nggak ada SOP-nya, maka lakukanlah benchmarking. Nih, kita lihat. Kalau nggak punya SOP, setelah dari data analisis tadi, kemudian ada feedback-nya, terus ada input dari staff tadi gimana, misalnya, oh ini alatnya udah 5 pasien ini, tetap aja. Jadi untuk untuk satu dokter, satu alat untuk rawat luka. Nah, itu misalnya staff input. Nah, kemudian dilakukan proses mapping, di benchmarking dong kalau tidak ada SOP-nya. Kemudian workflow review. Kemudian baru kita memastikan mana yang merupakan gap. Ya, jadi kita bisa melakukan data driven engagement. Jadi kalau dari yang kita obrolkan tadi, kita tentu tahu bahwasannya saling ketergantungan antar kita di rumah sakit untuk perbaikan dari suatu sistem PDS adalah penting. Jadi engagement itu penting, ya. Baik itu dengan pasien, baik itu dengan kolaborasi interprofesional itu penting. Feedback loops, cepat. Ya, cepat melakukan feedback. Kemudian prosesnya berulang. Ya, SMART tadi, timnya harus multidisiplin. Kemudian kan tadi baru planning, mau do itu targetnya siapa aja. Kemudian indikatornya tadi SMART. Dokter Lili sudah menceritakan tadi bagaimana caranya membuat supaya SMART. Waktu jangan lupa, engage siapa saja yang mau diajak ini, diberitahu, kemudian disamakan persepsinya, kemudian review, ya. Nah, ini prosesnya dari plan. Nah, kemudian do. Coba skala kecil. Mendokumentasikan yang lengkap dong, ya. Hambatannya apa? Kalau ada kejutan juga jangan mencoba. Jadi penting jangan mencoba merebus lautan ya. Jadi perubahannya nggak usah besar-besar sekaligus ya. Just enough data. Data secukupnya ya, karena mungkin masalahnya banyak, tapi itu dipecah-pecahkan ya. Nah, kemudian buat flowchart-nya, jadi jelas tata urutannya, jadi kelihatan mana yang tidak sesuai. Nah, dari yang do tadi didokumentasikan, sudah ada pembandingnya, maka mari kita analisis. Dalam bentuk apa? Nih, misalnya dengan visualisasi trennya dengan run chart ya. Nih, atau dari sini bisa dengan cara ini. Analisis outcome-nya ya. Nah, ini juga bisa dengan cara ini. Ini ada tulisan PDSA 1, 2, 3, 4, 5 ini karena dia sudah melakukan PDSA kesekian. Ya, dengan beberapa modifikasi. Dengan hasil membaik. X, lanjut ya. Kemudian, nah, jika dari misalnya PDSA 1, dari situ sudah diterima belum ini keberhasilannya? Oh, belum, ini masih bisa diperbaiki. Ayo, mari kita adaptasikan lagi, cari apa yang mau diperbaiki, lanjutkan lagi siklus berikutnya. Kalau idenya gagal, misalnya nggak ada yang ngerjakan, kok nggak ada data yang masuk, kok aneh ini, maka cari pendekatan lain, ya. Jadi buatlah adjustment yang diperlukan, yaitu dengan cara mengevaluasi dari yang banyak dievaluasi, kemudian di-adjust dan di-adapt atau abandon, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian kita monitor, tambah lama tambah spesifik, ya. Sekarang kita lihat ini, perdarahan yang terbesar di Indonesia ya. Memang bisa ini pendekatan PDSA ini? Bisa. Ternyata ini adalah contoh bagaimana 86 rumah sakit loh untuk melihat ini.
Jadi bukan sesuatu yang ternyata hanya bisa dilakukan untuk hal-hal untuk skala kecil ya, ternyata bisa. Ini contohnya plannya adalah mengadopsi bundle perdarahan ECHOK yang berfokus pada 4R, kesiapan, pengenalan, respon, pelaporan. Nah, jadi ada 86 rumah sakit yang berpartisipasi menerapkan 21 langkah spesifik. Nah, ini kan ada workflow-nya. 21 langkah spesifik. Nah, ini bisa dilihat mana yang nggak benernya dari 21 langkah tersebut. Ya, kemudian hasilnya nih bertahap naik, naik, naik ya. Implementasinya kan sedikit-sedikit naik. Periode berapa, kemudian pasca. Dari situ kita bisa melihat bahwa untuk kasus perdarahan pun ini bisa dilakukan benchmarking beberapa rumah sakit ini dengan satu kegiatan ya. Jadi ini kegiatan yang di work process ya, work process. Nah, ini kita bisa lihat ternyata ada juga bisa juga kita lihat dengan cara di satu tempat dengan penggunaan sintusinon kok kok nggak sesuai ya. Nah, kemudian kita bisa melihat apa skilled midwife-nya di PDSA atau supply chain-nya ngambilnya terlalu lama, tidak ada di mana? Tidak ada di Ponek, tidak tersedia atau di Siring harus ada isinya dulu. Nah, atau cold chain-nya nggak benar. Ternyata mereka juga bisa ini membuat ini dengan beberapa kegiatan sekaligus ya. Nah, tapi pada prinsipnya yang harus dilakukan adalah tim kolaborasi. Kolaborasi ini juga bisa di PDSA-kan loh ya. Jadi kegiatan manusianya pun juga bisa di PDSA-kan. Misalnya tentang kolaborasi ya. Misalnya S-bar-nya tidak sesuai. Cara komunikasinya tadi kan caranya bisa atau metode S-bar-nya. Jadi mungkin dia ada langkah yang terakhir mengulang balik yang tidak dilakukan. Atau technical support-nya. Technical support-nya kolaborasinya adalah tidak ada kebijakan dari manajemen bahwa jika seorang dokter tidak bisa dihubungi maka otomatis diganti dengan dokter yang berada di situ saat itu juga. Nah, itu kan technical support ya. Gitu. Sekarang kita lihat kasus 2, sepsis maternal. Ini yang diintervensi adalah maternal early warning tool dan protokol 1 jam antibiotik. Jadi dua kegiatan ya, 2 kegiatan. Kemudian dia cari ini dari 2 tadi itu apa yang kurang ya. Nah, kemudian dia lakukan PDSA-nya ini sampai 6 kali. Ya, ditambah, dikurangi, ditambah. Nah, dengan apa? Dengan dia mau melihat ini. Penemuan kasusnya, eskalasi. Jadi ada beberapa strategi yang dia ubah-ubah. Akhirnya mendapatkan hasil yang baik ya. Siklus PDSA-nya mulai dari identify, mitigate, escalate ini dia atur terus. Kalau dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa tahu bahwa pengulangan itu penting. Ya. Kasus ketiga, hipertensi pasca salin. Hipertensi pasca salin ini masalahnya keterlambatan pemantauan pasien pulang. Nah, uji cobanya perawat menjadwalkan kunjungan sebelum pasien pulang dengan edukasi terstandar, targetnya periksa ulang dalam 72 jam. Terus dicari ini, kira-kira apa kegiatan yang sebelum dia pulang, kemudian di 72 jam itu akan melakukan apa, yang termasuk di dalamnya resources, kemudian work process, kemudian si pasiennya itu sendiri. Nah, itu dilihat. Nah, dari situ tadi di 10 pasien tok ini cuman ya 10 pasien tok. Hasilnya hambatan muncul ternyata saat jadwal kontrol jatuh di akhir pekan. Nah, ini kan sesuatu yang kayaknya tidak dinyana dari berbagai
berbagai mapping proses dari pasien sampai 72 jam datang tadi ya. Jadi ini ada root cause-nya, kemudian dilakukan PDSA-nya, kemudian nah ini jadi persentase family yang melakukan kontrol. Tantangan solusi. Sekarang kita masuk ke tantangan solusi. Ini PDSA ini begini strateginya. Tantangannya adalah gimana kita menghilangkan penolakan, resistance ya. Kayaknya kerjaanku jadi banyak loh. Terus temennya limit ya, resourcesnya limit. Sudah banyak pekerjaan, nanti membutuhkan banyak form. Saat mengumpulkan data nanti kita mendapatkan hambatan, komunikasinya apakah harus selalu rapat atau bisa dengan cara online aja. Skill gap itu juga masalah dan perubahan yang berkelanjutan. Ini masalah. Padahal kalau yang namanya PDSA itu pasti inovatif, adaptif, sustain change. Ya. Terus digimanain dong? Nah, langkah praktisnya adalah membentuk koalisi pemandu, ya, tim yang kecil, leadernya. Kemudian mengidentifikasi ada kesenjangan apa sih yang tadi baik itu resources yang akan kita pakai itu apa kesenjangannya. Kemudian mengukur kinerja awal, kemudian menetapkan tujuan SMART untuk tim kita. Tantangannya kayaknya kualitas data, ya, kualitas data, beban kerja staf. Nih, inersia budaya. Jadi kita tidak hanya mengenal inersia uteri aja ya, tetapi inersia budaya. Jadi resisten terhadap perubahan. Wah, ini beda generasi pun sama-sama tetap ada inersia budaya ini. Solusinya apa? Engage. Engage selalu saling mendekat. Kemudian adequate training adequate, culture improvement, budaya perubahan, masukkan aja ke dalam KPI-nya mungkin ya. Kemudian datanya ini efektif dong, gimana caranya membuat satu kali tulis untuk beberapa kegiatan ya. Nah, gimana cara juga untuk membangun budaya keselamatan, mengubah pola pikir ini susah-susah mudah karena ini bermain dengan hati ya. Kalau bermain dengan hati, maka kita harus membuat gembira, merayakan kegagalan secara cerdas, dan kita ini kadang senang bermain ya. Anggap saja sebagai sebuah permainan, kemudian membuat psikologis itu aman. Ya, dengan cara apa? Dengan cara no blame, no shame. Nah, ini peran pemimpin dan manajemen, Bapak Ibu sekalian, terutama para dokter SPOG, tentunya diharapkan menjadi leader yang mengalokasikan waktu, kemudian mengakses data dengan baik, kemudian mengisi data dengan baik, dan memberikan dukungan moral dan sumber daya. Ya, Bapak Ibu sekalian diharapkan menjadi leader, di mana sustainability itu adalah bagian terbanyak yang harus dikerjakan. Sering-seringlah memberi feedback, sering-seringlah mengisi data dengan dan menganalisa data dengan seksama, kolaborasi, training, dan culture. Leadership adalah paling atas, tetapi dia adalah bagian yang dibangun dari hal-hal terkecil. Kesimpulan dan penutup, pembelajaran berulang, kolaborasi tim, berbasis data, dan standarisasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke dokter ini. Terima kasih Dokter Prita atas presentasinya yang luar biasa. Baik, kita masuk ke dalam sesi diskusi. Mungkin dokter sambil kita menunggu pertanyaan atau sharing dari teman-teman sejawat sekalian, mungkin bisa kita diskusi dari pertanyaan saya dulu ya dok ya. Mungkin saya akan mulai dari Dokter Dwi Rani. Dokter, mungkin untuk salah satu rumah sakit yang rujukannya itu ternyata kematian ibunya itu berasal dari rujukan yang terlambat dari luar, dok. Mungkin kita sekarang fokus ke dalam AMP fasilitas kesehatan gitu, tapi kalau ternyata rujukan itu datang sudah dalam keadaan buruk, bahkan terlambat, kita punya
mungkin respon time SC kurang dari 30 menit, tapi kalau pasien sudah dalam keadaan shock hipovolemic irreversible itu akan sangat menyulitkan dan itu ternyata berulang gitu beberapa kali. Adakah yang bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan tersebut untuk bisa mengintervensi rujukan-rujukan dari luar yang sepertinya rumah sakitnya tidak akan mampu gitu untuk menanganinya. Jadi bagaimana gitu kita bisa membuat suatu rekomendasi yang bisa direspon mungkin oleh dinas mungkin ya itu tanggung jawabnya atau bagaimana mungkin. Apakah itu juga masih menjadi suatu kewajiban rumah sakit gitu untuk bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut. Terima kasih, Dok. Langsung ya? Langsung saja dulu, Dok. Baik. Tanya susah ya. Tapi gini, beberapa kali ini kan kita bersama-sama ya, kita keliling melakukan AMPSR ya. Dan tidak jarang memang kasusnya itu ada keterlambatan di pihak perujuk. Jadi apakah itu rumah sakit, apakah itu puskesmas gitu. Sama-sama nih bisa terjadi hal seperti itu gitu ya. Eh, meskipun demikian, ketika kita kemudian mencoba menelisik lebih dalam ke dalam sistem yang ada di rumah sakit, ternyata memang masih ada gitu yang harus kita perbaiki gitu. Jadi maksud saya adalah oke, dari luar terlambat gitu ya, tapi kita nggak boleh ikutan terlambat dong gitu kan ya. Kalau kita tahu bahwa di luar itu sudah terlambat, berarti kita harus sekian langkah di depan. Kalau menurut saya seperti itu. Seperti misalnya membuat nih satu rumah sakit kebiasaan dapat rujukan HPP yang udah shock nggak teratasi, misalnya kayak gitu ya, udah jelek gitu shocknya. Apa namanya, resusitasinya tidak ada kuat dan seterusnya. Berarti tim ini, rumah sakit ini harus punya tim yang begitu dapat HPP, dia itu udah punya tim yang tahu bahwa ketika ada pasien HPP datang itu satu pasang infus udah tahu pasti kolaps nih. Karena kan dari luar udah tahu shock, udah tahu pasti kolaps. Berarti saya nggak bisa pasang infus seperti biasa. Harus yang lain. Kalau kalau kita sama anestesi dulu, kalau saya masih ingat ketika zamannya masih seru-serunya dapat kasus kayak gitu ya, pasang kemudian di apa didorong dengan siring yang 50 agar terbuka volumenya sampai kemudian bisa dipasang. Artinya saya cuma mau bilang bahwa pasti ada skill-skill yang kita bisa tingkatkan di rumah sakit ketika kita tahu bahwa ini rujukannya masih jelek. Itu yang kita bisa lakukan sendiri. Tapi tentu lelah ya lama-lama kalau misalnya itu terus yang terjadi. Nah, oleh karena itu memang ketika kita melakukan audit maternal perinatal di rumah sakit, berbasis rumah sakit berarti dilakukan di rumah sakit. Ketika kita menemukan hal yang memang terjadi di luar rumah sakit, pra rumah sakit, kita boleh memberikan rekomendasi eksternal. Dan tentu rumah sakit tidak punya jangkauan untuk mencapai ke rumah sakit perujuk, bisa-bisa ribut nih nanti antar rumah sakit kalau sampai harus rumah sakit ini kemudian. Kadang-kadang ada rumah sakit, satu tempat saya pernah dapat, rumah sakitnya menemukan bahwa puskesmas ini merujuknya tidak stabilisasi. Diundang sama rumah sakit, yuk kita belajar apa namanya resusitasi cairan. Loh yang marah kok dinas kesehatan? Ada itu kejadian itu gitu kan. Loh kamu haknya apa manggil-manggil puskesmas? So, anyway gitu ya. Macam-macam lah bentuknya ya di kita. Tapi memang menurut yang terbaik adalah ketika ditemukan rekomendasi eksternal maka libatkanlah dinas kesehatan. Oleh karena itu berkolaborasi dalam upaya menurunkan kematian ini menurut saya menjadi satu poin penting ya, bahwa kalau kita mau ibunya selamat, sementara ibu hamilnya dari rumah, mampir ke bidan, ke rumah sakit A, kemudian ke rumah sakit kita, bagaimana mungkin kalau kita tidak berkolaborasi dari ujung, dari hulu ke hilir, atau dari hilir ke hulu, gitu. Ya itulah ya pokoknya sepanjang continuum of care itu gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa dijadikan sesuatu yang selama ini mungkin teman-teman biasanya kalau dianjurkan seperti itu, nanti yang nulis surat siapa? Ya direktur. Direktur rumah sakit berdasarkan apa? Berdasarkan rekomendasi tim AMPS rumah sakit bersurat kepada dinas kesehatan untuk melakukan ini. Gitu. Apa yang misalnya tadi ada salah satu contoh kemarin nih, bukan tadi. Kemarin ada salah satu contoh di mana rumah sakit perujuk tidak melakukan stabilisasi, kasusnya HPP. Nah, rumah sakit gimana nih menghadapi itu?
buat rekomendasi eksternal, rumah sakit mau nggak membahas, mereka sudah buat RM perantara kebetulan Dokter Dini. Mau nggak sekalian ngajarin AMPSR di rumah sakit perujuk, sekalian melihat mana-mana yang masih merupakan gap. Mau, kita bersedia karena memang rumah sakit ini pengampunya. Kalau dilihat dari struktur yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dia pengampunya. Nah, ini adalah poin masuk dari rumah sakit pengampu untuk melakukan sebuah pengampuan yang terfokus, yang hasilnya bisa langsung dikerjakan, bisa langsung dirasakan oleh kedua belah pihak, baik perujuk maupun rumah sakit rujukan. Tapi untuk bisa nyambung, itu adalah peran dinas kesehatan. Jadi saya pikir seperti itu, Dokter Dini. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Dokter Dwi Rani. Berarti di sini peran dinas kesehatan sangat penting gitu ya untuk bisa menjembatani eh, tempat-tempat atau vaskes lain yang merujuk ke kita dalam keadaan buruk gitu. Terima kasih Dokter. Nah, mungkin ini baik, mungkin ini ada komentar dari Dokter Edi di chat, kita bisa lihat. Oleh karena itu, maka EMP eksternal level 3 dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten Kota, bukan rumah sakit. Oh, artinya nanti mungkin bisa ditindaklanjuti gitu ya kasus ini dengan proses AMP di level dinas ya gitu. Jadi sehingga Ya, tadi ya. tertampung Ya, rekomendasi ya, eksternal. setuju, Dokter Edi. Boleh juga seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih cepat, karena kalau kayak gini kan, apa namanya, memang laporan kematian itu ketika kita sudah melakukan pengkajian, seharusnya Dinas Kesehatan melihat tuh. Tapi kan kalau kalau apa namanya, menunggu Dinas Kesehatan, dia ada jadwal yang membutuhkan pembiayaan begitu kan ya. Tapi sebetulnya rumah sakit boleh sih Dok kalau mau melakukan secara proaktif seperti yang tadi saya sampaikan, sangat sangat memungkinkan menurut saya, apalagi dengan konsep pengampuan yang sekarang kita anut. Terima kasih Dokter Edi. Terima kasih Dokter Edi. Mungkin sambil menunggu berikut pertanyaannya, Eh, betul dokter, tadi juga sudah disampaikan memang ada jadwal yang biasanya dilaksanakan dan tidak semua kabupaten kota juga melaksanakan sesuai jadwal dok ya, karena sangat tergantung kepada pembiayaan masing-masing kabupaten kota. Bahkan ada yang sampai tidak pernah melaksanakannya sama sekali gitu ya dok ya. Sehingga memang yang menjadi perhatian khusus ini karena tadi dengan latar belakang kematian ibu kita banyak terjadi di rumah sakit. Akhirnya AMPSR ini kita fokuskan ke rumah sakit, tetapi tidak terlepas dari pengadaan AMPSR di level kabupaten kota gitu. Jadi baik untuk Dokter Prita, mungkin sambil menunggu pertanyaan eh, berikutnya dari peserta, saya ingin bertanya Dokter, untuk semua proses tadi yang dilaksanakan PDSA itu siapa yang bertanggung jawab di rumah sakit Dokter? Apakah tim AMPSR gitu, artinya nanti SPOG gitu ya atau SPA-nya harus terlibat dalam pembuatan itu, atau tim mutu dokter gitu, atau Yankes ya, atau apa, Yanmed kali ya, atau penunjang itu terlibat di dalamnya, siapa dok yang akan melaksanakan PDSA itu gitu. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Dini. Nah, ini keren banget ini memang ya. Jadi memang kita melakukannya ya tim AMPSR bersama dengan komite mutu ya, mutu karena dia kan termasuk dalam insiden ya, subkomite keselamatan pasien ya, subkomite. Jadi bersama-sama tuh nanti juga yang akan membantu mengumpulkan data, menganalisisnya itu biasanya komite mutu. Jadi ya karena banyak terkait dengan sistem. Dokter, soalnya terbayang SPOG atau tim audit mungkin, atau tim AMPSR-nya dengan segala kesibukannya gitu ya dok ya, tetap harus terlibat bagaimanapun juga dengan proses yang akan dilaksanakan oleh tim mutu tersebut ya dok ya, tetap ikut Betul dan gitu terlibat ya dok ya gitu. betul dok. Dan ini dokter Lili kan pernah mengajarkan kita semua ini dok, bahwasanya build a team itu kan termasuk di dalamnya SPOG-nya berfungsi sebagai apa gitu ya dokter Lili, masih ada eh, apa PowerPoint-nya ya dok ya, yang build a team sebagai Ada ini Dok. ya. Ya, clinical leader kan ya Dok? Ya. Ya, Sebagai clinical leader itu ada fungsi manajemen juga sih di situ sebenarnya. Artinya
bukan manajemen dalam arti struktur ya, tapi tata kelola klinis ya. Bagaimana sebuah intervensi klinis itu bisa dipastikan terselenggara, gitu kan? Maka di situ peran SPOG memang ya harus ada ya, karena kalau kita cuma datang tanpa memahami tata kelola begitu ya, berarti kita pasif gitu ya, hanya sebagai objek akhirnya gitu. Dan itu tentu akan mempengaruhi pekerjaan kita sendiri juga. Ketika kita menetapkan standar kita, standar saya nih, dan standar di rumah sakit itu diharapkan tentu sesuai dengan standar itu ya. Nah, untuk memastikan bagaimana itu bisa terselenggara, itulah tata kelola klinis. Jadi saya pikir dokter spesialis itu adalah clinical leader ya di dalam tim ya, dokter Prita. Dan kalau dia memang memiliki kapasitas QI yang baik, itu akan lebih keren lagi gitu ya, karena dia pasti akan memikirkannya dengan kacamata yang sistem yang sangat clear begitu. Ya. Dokter, apabila ini mungkin juga menjadi salah satu permasalahan di banyak sejawat kita, dok. Kalau apabila apa yang bisa kita kerjakan gitu, dok, kalau ternyata manajemen itu nggak respon gitu, dok, terhadap rekomendasi yang kita kerjakan gitu, dok. Ya, ini kayaknya kita bicara selera risiko ini. Ya, si manajemen ini memiliki selera risiko seperti apa? Dia kalau selera risikonya rendah, maka dia akan cepat memperbaiki, baik itu risiko finansial, risiko reputasi, risiko uh, apa? uh, kita kalau kerja di tempat yang nggak oke itu kan kita pinginnya keluar ya. Nah, itu juga juga. Tapi kalau selera risikonya tinggi, ya itu nantinya pastinya akan ada dari ownernya mungkin ya yang akan memberikan KPI-nya mungkin. Tapi yang penting kita jangan berhenti bersuara. Kita sampaikan terus insiden-insiden dan rekomendasi kita. Itu semangatnya di situ ya, Dok ya. Gimana, Dokter Lili? Ya, dok. Iya, kalau iya memang itu memang menyebalkan ya. Kalau kalau boleh memilih, kalau punya privilege untuk memilih gitu ya. Kadang-kadang sebagian besar lah ya kawan-kawan sejawat kita ini kan tidak punya privilege itu ya dok, sebagai ASN begitu kan ya. Nggak punya tuh privilege untuk milih. Kalau saya sih bisa milih ya. Oh, rumah sakit ini standar apa, selera risikonya rendah nih, saya nggak mau di situ. Kalau 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 saya akan seperti itu. Tapi tidak bagi sebagian besar kawan-kawan kita. Nah, apa yang bisa kita kerjakan gitu kan ya? Kalau saya karena setidaknya nih, kalau dunia mau runtuh, yang penting kan dunia yang kita tinggalin ini atapnya jangan sampai runtuh kan ya. Maka mulai dengan apa namanya, mikro environment saja gitu. Dengan mikro environment itu kita bina dengan selera risiko yang baik begitu kan ya. Kita akan punya tim yang punya selera risiko baik gitu. Dan dari upaya mutu, memang memang pasti ada yang butuh uang, itu pasti gitu. Tapi juga tidak sedikit yang tidak membutuhkan uang. Uang banyak begitu ya maksudnya. Saya selalu terinspirasi oleh, kalau kalau teman-teman sejawat pernah mendengarkan ya, ada dokter spesialis anak dari rumah sakit besar di Jakarta. Nggak usah sebut merek ya, nggak usah sebut merek lah ya gitu. Beliau itu boleh dikatakan makro environment-nya tuh nggak terlalu urus begitu ya. Tapi beliau ini mikro environment-nya dia bina. Dia pastikan bidan yang kerja dengan bayi-bayi kecil itu semua cuci tangan. Dan itu benar-benar kayak mata dia itu melihat semua timnya dia. Jadi dia main di lingkungan kecil aja gitu. Dari lingkungan kecil itu dia melihat perubahan. Dan setelah I don't know, mungkin sekitar 5 tahun, akhirnya manajemennya jadi nengok gitu. Karena apa yang dia kerjakan itu di acknowledge di internasional. Jadi dia rajin, dia tulis dok, dipublikasikan, di acknowledge oleh CRO, WHO ya. Dan dia menjadi salah satu duta untuk QI gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia mau nggak mau direktur rumah sakitnya jadi, oh ya kami dukung. Wah, akhirnya gitu kan ya. Jadi start aja gitu dari apa yang ada di kiri kanan kita menurut saya. Dan itu pengalaman saya sih mengasihkan ya, melihat bagaimana
lingkungan kecil kita itu berubah menjadi sebuah lingkungan yang bersemangat gitu ya, apa namanya, berfokus pada mutu. Itu menyemangati kita untuk selalu datang ke tempat kerja dengan semangat yang berbeda kok, kalau menurut saya ya. Tapi memang kalau cuma datang praktek terus pulang, atau datang praktek seksio pulang, ya itu nggak ketemu tuh sama tim yang menyemangati itu. Mungkin seperti itu, Dokter Dini. Terima Itu kasih cocok Dokter sama itu, Dok. Sama cocok dengan yang ditulis Dokter Good. Ari Widyasa itu Ah, tentang leadership ya. Sebenarnya yang ya, dokter ceritakan tadi itu sudah menunjukkan transformational leadership. Jadi dia ini leadershipnya diri sendiri ya, ya. personal leadership yang menulari orang-orang lain sehingga akhirnya bertransformasi. Nah, jadi dia memang luar biasa, membutuhkan kesabaran dan ketabahan, tapi ya memang itulah leadership ya, Dok. Tapi dia juga apa sih mempopulerkan atau mengenalkan ke orang lain dok hasil bekerja dia dengan cara tadi membuat apa penulisan ilmiah ya dok ya, membuat Hmm, karya tulis ilmiah sehingga hasilnya di knowledge atau dikenali oleh orang lain gitu. Bahkan sampai level internasional gitu ya, bukan cuma nasional gitu. Jadi itu mungkin juga hal yang penting untuk dilakukan gitu. Apa yang kita kerjakan meskipun kecil dan ternyata berdampak baik gitu ya terhadap outcome, mungkin akan lebih baik lagi kalau itu kita perkenalkan keluar gitu sehingga orang lain mengetahui apa yang kita lakukan gitu. Itu juga mungkin betul-betul, Dok. Kita penting ya. Itu tingkatkan kalau kapasitasnya dilihat ini, dari Dok ya. Mm-mm. itu kalau dilihat dari budaya pembelajar yang tadi gambar lingkaran-lingkaran Ya. itu dia udah ada di fase growth. Jadi dia punya target sendiri gitu loh. Aku mau kayak Mm-mm. gini loh gitu. Nggak yang begini-begini aja gitu. Aku tuh mau kayak gini gitu. Dan itu dia nggak nunggu orang lain untuk bisa sampai situ. Dia jalan sendiri sampai situ. Bersama dengan timnya tentu ya. Jadi luar biasa sih. Itu inspirasi sekali. Ya. Betul, ini ada komentar dari Dr. Hood, yaitu ada peran di tingkat nasional untuk memaksa manajemen rumah sakit memikirkan pendekatan manajemen risiko dengan membuat regulasi dan indikator mutu di tingkat nasional, sehingga mungkin nanti bisa dikaitkan dengan penilaian akreditasi ya dok ya. Mungkin selama ini juga di salah satu akreditasi kita memang masuk ada kesehatan ibu dan bayi gitu, tetapi kayaknya persen-persennya tidak ada gitu, jumlahnya tidak ada, hanya menyebutkan yang penting ada gitu di akreditasi itu. Mungkin nanti indikator bisa kita jadikan salah satu masukan agar masuk ke dalam akreditasi. Ya, Ya, itu menarik ya, Dokter Hood. Dokter Hood juga sama-sama kita ya mencoba mengajukan indikator mutu klinis gitu ya, untuk bisa nanti menjadi indikator yang dipakai atau diacu lah ya, bukan bukan seluruhnya juga dipakai, tapi menjadi acuan bagi rumah sakit yang mengatakan dirinya memberikan pelayanan ponek begitu ya. Kalau sekarang aja kita lihat nggak usah indikator mutu klinis yang terlalu terlalu sophisticated ya. Apakah kita rumah sakit kita ini memang betul-betul 24 jam itu ready untuk melakukan apa saja. Nah, itu sebetulnya indikator yang saya sering melihat itu lebih banyak tidak tercapainya daripada tercapainya ya. Kalau dari Sabang sampai Merauke ya, kalau kita bilang dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Tapi kalau untuk kota-kota besar sih relatif sudah relatif lebih aman. Begitu. Termute, Dok. Masih mute Dokter Dokter Dini. Dini? Mohon maaf. Ya, ada satu lagi dari Dokter Ari, yaitu mengenai program upaya pengendalian angka kematian ibu dan bayi ini selama ini seakan-akan ya dok ya sudah menjadi hanya menjadi tanggung jawab Objinsos. Jadi untuk Objin umum memang berpikirnya hanya praktek saja gitu, sehingga tidak diberi tugas tambahan pada giat mutu, malah menghindar. Ya tadi seperti kita Saya ngobrol objek kemarin ya umum loh. dokter. Saya objek umum loh. Ya ya ya, silakan. Silakan dok, mungkin ada yang akan dikomentari. Ya memang itu sih Dokter Ari Widiasa ya, saya setuju ya. Memang itu kenyataan yang kita lihat di lapangan ya. Dan em, kembali lagi sih sebetulnya dok ya, bagaimana menumbuhkan
budaya pembelajar itu di rumah sakit. Jadi kalau ditarik sampai ke akarnya, bisa-bisa kita keserempet nanti nyambung dengan sistem pembiayaan itu nanti dok, karena itu menjadi salah satu kontributor. Em, Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin kita ngobrol tentang sistem pembiayaan kita yang berdasarkan grouping gitu ya, di mana tidak lagi menggunakan sistem fee for service. Tapi kalau kita kembali ke rumah sakit, teman-teman sejawat semua masih dibayar fee for service. Seksio 500.000. Itu fee for service gitu. Dan itu berasal dari dana CBGs gitu. Artinya yang di sana pakai sistem apa, yang di sini pakai sistem apa. Akar masalah itu menjadi masalah yang nanti kemudian berlanjut tuh. Oh, jadi kalau gitu harusnya CBGs tuh enggak 3 tempat dong. Iya sih sebenarnya. Bagaimana mungkin CBGs itu kalau 3 tempat gitu? Karena seharusnya kalau CBGs itu ya dokter itu akan apa namanya melakukan praktek di satu tempat, take home pay misalnya begitu ya. Saya juga nggak tahu lah take home pay 50 juta mau tindakan apa aja kayak di Jerman gitu ya, kayak gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu CBGs cocok gitu lah. Sekarang ini kita masih macul satu-satu gitu ya. Dengan belum lagi bicara aspek sosial di mana tidak di semua tempat ada sekolah buat anak saya yang udah mulai masuk SMA misalnya gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian apa namanya retensi dari dokter SPOG itu bisa dibuat di setiap wilayah di Indonesia. Jadi kembali lagi lah ya bahwa memang permasalahannya tidak sederhana, tapi mungkin untuk AMPSR saya setuju. Ayolah kita menjadi lead begitu ya di tempat kita masing-masing setidaknya, dan itu tidak membutuhkan subspesialisasi objinsos untuk mau peduli begitu ya, karena pada akhirnya akan kembali pada kita dan pasien-pasien yang kita tolong. Gitu dokter Dini kalau. Baik, terima kasih Dokter Dwirani. Mungkin Dokter Prita ada tambahan, Dok? Tidak, Dok. Ya, betul Sudah setuju semangat Dokter. Ya, terima kasih Dokter Prita. Betul setuju Dokter Edi. Kita memang masih mempunyai banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki ya Dok ya. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu hari ini dari Dokter Dwirani dan Dokter Prita yang sungguh luar biasa membagi ilmunya dengan kita bersama di siang ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dokter dari hasil-hasil diskusi yang kita diskusikan. Terima kasih dokter untuk kehadirannya. Terima kasih untuk semua presentan yang sudah hadir hari ini. Untuk acara sesi kelima ya dok ya. Berikutnya nanti ada sesi ke-6 minggu depan dokter. Jangan lupa untuk kembali mengikuti untuk penurunan kematian ibu dan bayi ini. Mungkin saya akhiri webinar hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik senyum ada luka yang terpendam, tangan yang bekerja tapi suara hilang. Mereka kuat tapi sering dilupakan. Langit tak selalu cerah, ada badai yang harus mereka tahan. Selamat
Jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Ada cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga. Badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir. Selamatkan perempuan Indonesia. Jangan biarkan mereka terluka. Beri ruang, beri cahaya, selamatkan perempuan Indonesia. Cerita yang tak pernah terungkap, tertulis di mata yang penuh harap. Hidup ini milik mereka juga. Badai takkan pernah jadi akhir. Ada mentari yang kan hadir.